Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa menuntut ilmu, meskipun kita melaksanakan perkuliahan secara virtual. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Andes Asep Encu dan Ibu Nisya Syarifatul Husna MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, serta rekan-rekan sekalian kelas 1C yang saya cintai dan yang saya banggakan, semoga pada kesempatan kali ini kita dapat ilmu yang bermanfaat serta kita dapat mengamalkannya. Langsung saja, sebelum beranjak kepada materi, izinkan saya beserta rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena seperti pepatah bilang bahwasannya tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, mari kita berkenalan. Kelompok kita terdiri dari Kailani Nur Fauzi dengan NIM 12120500085 sebagai pemateri, Maitsa Nabilah dengan NIM 12120500099 sebagai pemateri, dan saya sendiri Muna Fathatul Makiyah dengan NIM 12120500114 sebagai moderator sekaligus pemateri. Alhamdulillah, sekarang kita sudah saling mengenal, maka dari itu mari kita lanjut kepada pemateri. Yang akan kita bahas materi pada kali ini yakni tentang Rule of Law. Yang pertama tentang latar belakang, yang kedua pengertian, yang ketiga fungsi, dan yang keempat dinamika. Latar belakang dari Rule of Law. Rule of Law adalah suatu doktrin hukum yang muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Doktrin tersebut lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya peran parlemen pada penyelenggaraan negara, serta sebagai reaksi terhadap negara absolut yang berkembang sebelumnya. Sejarah dari Rule of Law adalah rule by the law dan bukan rule by the man. Konsep ini lahir untuk mengambil alih dominasi yang dimiliki kaum gereja, ningrat, dan kerajaan, serta menggeser negara kerajaan dan memunculkan negara konstitusi di mana doktrin Rule of Law ini lahir. Untuk pengertian dari Rule of Law, menurut Friedman 1959, Rule of Law ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama pengertian hakiki, yang kedua pengertian formal. Pengertian hakiki sebagai penegak menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk, pengertian formal sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi, contohnya adalah negara. Pengertian umum, Rule of Law adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus diperintah oleh hukum dan bukan sekedar keputusan pejabat-pejabat secara individual. Prinsip tersebut biasanya merujuk pada pengaruh dan wewenang hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku, termasuk perilaku para pejabat pemerintah. Selanjutnya, untuk materi fungsi akan disampaikan oleh rekan sekelompok saya, Maitsa Nabilah. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian Rule of Law secara bahasa. Mungkin sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, tapi saya sedikit akan mengulas. Rule of Law sendiri memiliki arti negara hukum. Nah, kan di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi negara hukum, tapi mungkin lebih tepatnya fungsi hukum yang ada di negara hukum ini. Nah, fungsi hukum di negara hukum ini terdapat 4 poin. Yang pertama, mengatasi perselisihan. Aturan hukum memastikan bahwa hakim memutuskan perselisihan.
dalam hal aturan yang diketahui dan umum yang ada, dan tidak sesuai dengan keinginan yang diinginkan dari hasil tertentu. Tujuan hakim adalah untuk menjaga ketertiban, bukan mencapai beberapa hasil spesifik atau mengarahkan sumber daya masyarakat kepada orang atau kegunaan tertentu. Jadi, maksud dari poin mengatasi perselisihan yaitu bahwa hukum itu untuk menjadi hakim di antara dua orang atau lebih yang terdapat perselisihan itu. Jadi posisi hukum itu hanya menengahi mana di antara mana yang benar ataupun yang salah. Jadi tidak memihak kepada yang benar ataupun yang salah, tapi menjadi salah satu hakim dari perselisihan tersebut. Nah, lanjut, fungsinya adalah untuk memastikan, mengartikulasikan dan menyempurnakan aturan keadilan yang akan memungkinkan pelestarian tatanan sosial. Seorang hakim tidak mengeluarkan fatwa, dia hanya memerintah ketika perselisihan diajukan kepadanya. Setelah undang-undang telah menarik batas-batas kebijaksanaan individu, pengadilan seharusnya tidak menebak-nebak penggunaan individu atas kebijakan tersebut. Hakim harus melaksanakan hukum dan tidak mengubah hukum. Jadi di posisi hakim tersebut dalam adanya perselisihan tidak memihak, kayak yang tadi saya bicarakan tersebut, tidak memihak kepada yang si benar dan tidak juga memihak pada yang si salah. Dia hanya menjalankan tugasnya dan mengikuti aturan yang sudah tertera dalam undang-undang. Nah, yang selanjutnya, yang poin nomor 2, ada memberikan keadilan hukum. Nah, maksud dari poin yang nomor 2 ini, keadilan distributif, yaitu sosial, tidak dapat didamaikan dengan supremasi hukum. Aturan hukum yang hanya menetapkan aturan untuk permainan sosial. Aturan-aturan perilaku yang adil ini berlaku untuk sejumlah orang, kasus, dan keadilan yang dalam diketahui, yang tidak dapat diketahui dan tidak ditentukan. Nah, singkatnya, hukum semacam ini tidak mencoba untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenang atau pecundang, tapi ini akan muncul dari masyarakat dan aturan-aturan. Nah, maksudnya memberi keadilan hukum itu tidak akan memihak kepada yang salah satu antara dua perselisihan tersebut, melainkan aturan hukum tersebut akan muncul dari masyarakat itu sendiri. Nah, kita ada hubungannya nih sama sejarah Islam. Nah, kan dulu Allah kan belum mengeluarkan fatwa, belum mengeluarkan aturan hukum tentang minumnya arak misalkan ya, karena pada zaman dahulu tuh belum ada permasalahan tentang minumnya arak dalam sholat kan gitu. Nah, lama kelamaan Allah mengeluarkan aturan hukum dalam meminum arak kan menjadi haram sekarang itu, karena pada dulu itu ada yang mabuk karena meminum arak ketika sholat. Nah, contohnya begitulah. Nah, untuk poin yang nomor 3, memberikan fungsi administratif. Ada kecenderungan untuk fungsi pencarian hukum pemerintah menjadi bingung dengan fungsi administratifnya. Banyak dari kita yang beranggapan bahwa hukum, misalkan ada hukum nih, satu hukum. Misalkan kalau kita melanggar hukum tersebut,
Nah, kita kan suka ada dengan didenda sekian rupiah gitu ya, misalkan. Nah, kita tuh sering beranggapan bahwa uang tersebut akan dipakai untuk pemerintahnya itu sendiri. Tapi sebenarnya itu bukan untuk pemerintah itu sendiri, melainkan untuk kepentingan negara sendiri. Jadi untuk kepentingan bersama, bukan untuk si pemerintah tersebut yang membuat aturan gitu uangnya tuh. Nah, di sini ada ketika perbedaan antara perintah administrasi dan aturan peradilan menjadi kabur, kekang pada kekuatan pemerintah telah melemah. Hal ini menyebabkan kesan yang salah bahwa pejabat terpilih itu harus memiliki kekuasaan banyak mungkin dalam memutuskan aturan keadilan seperti dalam perumusan dan pelaksanaan proposal. Nah, untuk poin yang nomor 4 yaitu mengontrol sifat pluralisme dan konstitusionalisme. Nah, pluralisme dan konstitusionalisme memiliki sikap skeptis terhadap konsentrasi kekuasaan. Sedangkan kekuasaan adalah kekuatan yang dengannya seseorang dapat memaksa untuk patuh. Sedangkan otoritas itu gini, hak untuk mengarah atau memerintah. Nah, permintaan otoritas membutuhkan kekuatan. Otoritas dibatasi untuk area yang ditugaskan, mengingat sifat manusia yang bisa binasa, ada kecenderungan untuk meluap batasnya. Kekuasaan yang dilakukan tanpa otoritas adalah ancaman terhadap kebebasan. Nah, otoritas sendiri akan diperlukan jika masyarakat hanya terdiri dari orang-orang kudus dan orang bijak saja. Otoritas diperlukan melainkan otoritas itu diperlukan untuk memastikan kesatuan tindakan dalam suatu organisasi. Aktivitas yang sah memanggil otoritas menjadi ada. Nah, aktivitas yang sah memanggil otoritas menjadi ada. Ini adalah penciptaan posisi atau kantor, bukan janji seseorang untuk itu, yang mewakili penugasan otoritas yang otentik. Otoritas berjalan dengan kantor, tidak bersifat pribadi dan pada dasarnya tidak bergantung pada orang yang menjalankannya. Kekuatan. Nah, kekuatan sendiri adalah alat kendali. Ini dilandaskan secara sah ketika digunakan untuk melaksanakan fungsi kantor secara efektif. Jika daya melebihi sarana yang sesuai untuk fungsi-fungsi ini, itu menjadi tidak sah. Nah, untuk ini saya masih dalam tahap belajar, jadi mohon maaf jika banyak salah. Sekarang dilanjut kepada materi dinamika. Terima kasih kepada saudari Maitza Nabilah telah menyampaikan materinya. Langsung saja dilanjut dengan materi dinamika Rule of Law akan disampaikan oleh rekan saya juga, yakni Kailani Nurfauzi. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kailani Nurfauzi dengan NIM 1212050085. Saya di sini akan menjelaskan tentang dinamika. Pelaksanaan Rule of Law mengandung keinginan untuk terciptanya negatif hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Penggalan Rule of Law harus diartikan secara hakimi atau material.
sangat erat kaitannya dengan the enforcement of the rule of law, dengan dalam penyelenggaraan pemerintah terutama dalam hal penggalan hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of law. Secara kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang terjadi dengan rule of law banyak dihasilkan negara kita. Namun implementasi atau penegaknya belum mencapai hasil yang optimal. Sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan pelaksanaan rule of law belum didasarkan sebagian besar masyarakat. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selebihnya akan saya berikan kepada moderator kembali. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Kailani Nurfauzi telah menyampaikan materinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pematerian pada kali ini telah selesai, waktu terasa begitu singkatnya. Padahal tadi kita baru saja saling mengenal, tetapi karena keterbatasan dari pengetahuan kita sendiri, jadi hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang tidak dimengerti ataupun ada yang ingin dipertanyakan. Nanti kita akan membuka forum diskusi di INAUS. Sekali lagi saya selaku moderator memohon maaf apabila ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.